Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Tatang yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu, para narasumber pembimbing yang luar biasa yang kami hormati, juga Bapak Ibu peserta Fintech Ceris Kabupaten Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara virtual Zoom meeting dalam acara Fintech Ceris Kabupaten Malang yang diadakan oleh Kemenag Jatim bekerjasama dengan Indochem PT Telaga Ilmu. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan share screen. Gimana Pak Tatang? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Silahkan. Baik, Alhamdulillah. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang pengembangan ide dari peristiwa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tatang sebagai moderator yang hebat. Ini nama saya Taufik Rohman. Sehari-hari saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Banyuwangi. Alhamdulillah sekarang Kota Genteng cuacanya lumayan. Tadi sempat diguyur hujan meskipun hanya 7 menit, tapi sudah membuat kita menjadi fresh sehingga bisa mengikuti Fintech pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini karya saya ketika mengikuti Fintech Ceris yang diadakan oleh Kemenag Jatim. Saya termasuk alumni yang pertama. Yang pertama karya saya adalah Juang COVID-19. Ini Fintech yang pertama oleh Jatim. Terus karya saya yang kedua berjudul Di Bawah Lindungan Al-Quran, Fi Dhilalil Quran. Jadi berdasarkan kedua karya saya ini, insya Allah saya akan mencoba membedah, memaparkan bagaimana pengembangan ide untuk menggarap ceris kita supaya bagus. Itu insya Allah akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, menulislah, karena menulis itu adalah berdakwah. Bisa juga menulis itu untuk personal brand dan juga yang terakhir untuk motif ekonomi. Nah, sebagai seorang muslim, ketika kita menggarap ceris atau membuat cerita Islami ini, tentu tadi Bu Ririn sudah menyampaikan ya, yaitu niatnya, yaitu berdakwah. Karena dalam Islam itu bermacam-macam pola dakwah. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil kolam. Nah, insya Allah yang kita lakukan pada sore hari ini atau menulis ceris adalah dakwah bil kolam. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu yang mengendorse kita, memotivasi kita untuk lebih secara intensif menggarap dakwah secara bil kolam. Pertama dalam surat Iqra ya. Itu yang kedua ada juga di dalam surat Nun wal kolami wa mayasturu. Itu dua ayat itu memotivasi kita, pentingnya kita menggeluti dakwah bil kolam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, mau tidak mau, ketika kita sudah menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah karya buku,
itu akan bisa menjadi personal brand bagi kita, ya, bisa menjadi personal brand bagi kita. Nah, tentunya tiap-tiap orang berbeda ya personal brandnya. Nah, dengan menulis atau menerbitkan, membuat karya jari seni, insya Allah itu akan menjadi personal brand bagi kita. Dan ada sebuah pepatah ya, pentingnya kita itu membuat brand. Jadilah bendera yang mampu berkibar tanpa tiang dan angin. Jadi kalau kita amati sebuah bendera itu kan biasanya berkibar kalau dipasang di sebuah tiang lalu diterpa oleh angin. Akan tetapi yang kita harapkan ya, bendera itu berkibar dengan sendirinya. Nah, berkibar dengan sendirinya itu artinya bendera itu mesti punya personal brand. Nah, buku Cherish yang kita garap ini, yang panjenengan nanti insya Allah terbitkan, itu akan menjadi personal brand bagi panjenengan semua. Yang ketiga, mau tidak mau juga akan ada motif ekonominya. Panjenengan sudah bisa mencermati ada beberapa orang yang begitu intensif menggarap ya, penulisan, menggarap buku dan seterusnya, sehingga mendapat gelar ghostwriter itu kan luar biasa ya dari ekonominya. Itu diantaranya bahwa tujuan kita menggarap Cherish atau mengintensifkan di dunia penulisan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta BIMTEK yang hebat-hebat semua. Nah, kemarin ketika mengikuti bimbingan di masing-masing kelas ya, itu banyak sekali problem menulis. Dan problem menulis ini tidak hanya dialami oleh pemula. Jadi problem penulis yang berupa blank ide, writer's block atau stuck block itu mesti dialami. Baik penulis pemula maupun penulis yang handal. Itu mesti mengalami yang namanya blank idea atau writer's block itu tadi. Satu contoh seperti Tirelier itu ya. Beliau kan luar biasa ya karyanya itu. Sehingga difilmkan kan seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu karyanya itu yang beliau sendiri mengakui, beliau mengalami writer's block untuk melakukan ending penulisan itu. Ya, untuk melakukan ending penulisan. Akan tapi itu beliau selesaikan begitu saja, justru ceritanya menjadi cerita yang sangat menggugah, ya, cerita yang sangat fenomenal. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita teruskan mengembangkan ide dari peristiwa. Nah, ini yang dimandatkan ke saya. Saya mengambil formula rumusnya yaitu 3M. Ya, 3M. Tidak seperti yang disampaikan Bu Ririn, seperti Bapak Kunto Wijoyo. 3M yang saya maksud adalah kita melihat, mendengar, merasa dari suatu peristiwa itu. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu rasa, itu menjadi sumber-sumber ide bagi pengembangan cerita Islami yang luar biasa. Jadi tidak perlu jauh-jauh, apalagi bagi para penulis pemula. Jadi kita ambil saja peristiwa yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dengan keseharian kita, itu insya Allah akan mudah kita dalam mengembangkan ide dari Cherish atau cerita Islami ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ambil contoh. Buku saya tadi yang pertama yang diterbitkan oleh Telaga Ilmu adalah Pejuang COVID-19. Nah, tentu Bapak Ibu semua mengalami yang namanya pandemi COVID tadi, Bu Rin bahkan sampai tidak berapa 14 atau 15 hari itu sebagai seorang isoman gitu ya. Nah, dari pandemi COVID yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, tentu kita bisa melihat atau membaca lah gitu ya. Dari melihat atau membaca itu kita temukan namanya prokes atau protokol kesehatan itu. Nah, dari protokol kesehatan itu lalu kita elaborasi, di situ ada 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu. Nah, ini nanti dari masing-masing melihat, mendengar atau merasa, ini bisa kita kembangkan ke ide-ide cerita itu, dan ini bisa menjadi outline nanti, bisa menjadi kerangka cerita.
Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan nanti cerita atau bukunya terbit lebih tebal, otomatis nanti katakanlah seperti prokes memakai masker ini nanti dibuat sub-sub lagi, katakanlah memakai masker gitu ya. Nanti ada sub lagi, masker yang sesuai dengan kesehatan, apa itu N95 itu. Terus sekarang ada lagi di apa itu dianjurkan memakai double masker atau 2 masker, itu subnya bisa begitu kan gitu. Nah, kalau panjenengan menginginkan lebih tebal lagi dari sub itu lagi dipecah menjadi sub-sub berikutnya. Mencuci tangan juga seperti itu. Mencuci tangan di sub dengan apa itu air yang mengalir. Yang kedua bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi sub-subnya lebih banyak akan menghasilkan halaman-halaman atau buku yang lebih tebal. Menjaga jarak juga seperti itu. Nah, itu dari hal melihat atau membaca situasi dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam hal mendengar, kita sering mendengar ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 itu, tentang klaster, itu juga bisa kita elaborasi menjadi sub-sub ya, yang lebih kecil lagi nanti. Itu juga rapid test, kan di situ ada antigen, ada juga PCR kan seterusnya. Dan berikutnya vaksin juga seperti itu, ada Sinovac, terus ada merah putih dan seterusnya, menjadi sub-sub yang kita inginkan untuk mengembangkan ide dalam cerita Islami itu. Nah, yang ketiga, yaitu M yang ketiga adalah merasa. Merasa ini begini Bapak Ibu, saya menulis buku pejuang COVID-19 ini karena saya merasakan selama pandemi ini saya merasa ada semacam keprihatinan gitu, ya, semacam keprihatinan. Yang pertama keprihatinan saya itu adalah ada sikap abai, ya, ada sikap yang cuek ya, dari sebagian masyarakat kita ya, tentang himbauan-himbauan dari pemerintah, dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik Muhammadiyah, NU atau Majelis Ulama Indonesia atau organisasi yang lainnya, itu banyak masyarakat yang abai untuk melakukan prokes atau protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, atau istilahnya itu mengurangi mobilitas dan seterusnya. Dan dari 3M kan sekarang berubah menjadi berapa 5 atau 6M itu. Nah, keprihatinan berikutnya yang melatar belakangi saya mengambil buku judul Pejuang COVID-19 itu adalah saya merasa ada semacam distrust nih, kurang lebih 2 tahun ini. Jadi sebagian masyarakat istilahnya tidak mempercayai ilmu, tidak mempercayai sains lagi gitu. Ya, tidak mempercayai sains lagi. Protokol kesehatan itu dibuatkan oleh orang-orang yang ahli di bidang sains, di bidang kedokteran, di bidang medis dan seterusnya. Ya, itu kan untuk supaya kita sebagai warga masyarakat itu sehat. Ya. Nah, jadi banyak sekarang atau sebagian masyarakat lah, ya, sebagian masyarakat yang distrust ya, kurang percaya terhadap sains. Berikutnya distrust atau kekurang percayaan pada ulama. Ini yang melatar belakangi kenapa saya begitu kekeh mengambil buku dengan judul Pejuang COVID-19 ini. Karena ada sebagian masyarakat, saya ulang lagi, sebagian masyarakat itu dengan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari organisasi Muhammadiyah, dari organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi yang lain itu, banyak masyarakat itu tidak tidak taat dan patuh terhadap fatwa ulama itu. Satu contoh katakanlah gitu ya, fatwa untuk menutup istilahnya membatasi sholat berjamaah di masjid kalau zonanya itu masih zona merah. Itu masyarakat ya, sebagian masyarakat banyak yang menabrak. Padahal para ulama itu sudah istilahnya mengambil nas-nas dari Al-Quran, dari As-Sunnah atau Al-Hadis untuk meyakinkan ya kepada warga, kepada umat ini supaya beribadah di rumah, dan itu diperbolehkan oleh syariat atau tuntunan agama Islam. Nah, begitu pula aturan-aturan dari pemerintah. Banyak sebagian masyarakat yang abai. Itulah yang saya rasakan. Dan catatannya begini, Bu Bapak, peserta BIMTEK yang hebat-hebat, hal yang sifatnya merasa, menggali rasa inilah yang akan
menghidupkan cerita, menghidupkan kisah ya, cerita Islam yang panjenengan tulis. Kalau panjenengan mampu menggali rasa, jadi ruhnya buku panjenengan itu akan hidup. Ya, jadi kuncinya itu di menggali rasa, merasa ini tadi. Nah, dari keprihatinan saya itulah, maka melalui buku Pejuang COVID-19 ini saya mengajak sebenarnya, ya, minimal ada sosialisasi melalui buku yang saya buat cerita Islami itu untuk mengedukasi lah kita semua lah, ya, kita mentaati ya fatwa-fatwa dari para ulama, ya. Sehingga yes, apa itu situasi dan kondisi tidak sampai seperti sekarang. Memang kita tidak perlu menyesali, tidak perlu menyesali. Nah, kondisi yang terjadi sekarang masih meningginya penyebaran ya virus COVID-19, bahkan sekarang sudah mutasi ke Delta, itu kan ini kan juga kalau kita runtut ke belakang, kita berawal dari sikap AB, distrust dari keilmuan, distrust kepada ulama dan dari pemerintah. Maka sampai Bu Ririn tadi harus menjalankan isoman atau isolasi mandiri, kan dampaknya seperti itu. Maka melalui buku Ceris Pejuang COVID-19 ini, saya mengajak kepada seluruhnya untuk mengedukasi supaya kita istilahnya bisa memutus mata rantai COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hebat-hebat, peserta Bimtek Ceris Kabupaten Malang. Nah, dari 3M itu tadi, ya, ketika tadi sub-subnya saya tunjukkan tadi, kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang ada di pandemi COVID itu, ini akhirnya muncul daftar isi, Nah, di buku ini memang saya angkat dari keluarga saya sendiri sebagai pejuang COVID-19 ya. Saya, istri dan seluruh anak itu ada tugas masing-masing dalam rangka untuk memutus virus COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita simpulkan ya saya tidak akan lama ya, saya fokus di sini ya, dari peristiwa COVID-19 ini ya kita ambil dari rumus 3M. Pertama melihat, yang kedua mendengar, terus yang ketiga merasa, muncullah atau terbit